Mahasiswa yang terpelajar, berbahagialah bahwa kita memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa Indonesia. Apakah Anda bangga memiliki bahasa Indonesia? Nah, untuk menguji kecintaan Anda terhadap bahasa Indonesia, kita ikuti kuis imajinasi berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada kuis imajinasi berikut ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siapakah nama Anda? Tulislah nama dan gelar yang diinginkan selama hidup. Setelah menyelesaikan kuliah, kemanakah Anda akan melamar pekerjaan? Berapa penghasilan yang Anda inginkan setiap bulan? Setelah mendapatkan gelar, pekerjaan, dan penghasilan, kira-kira apa yang akan Anda hayalkan? Pernikahan? Baiklah, jawaban untuk pertanyaan keempat sebaiknya disimpan dulu di dalam hati. Sekarang, jawablah dulu pertanyaan berikut ini. Apa rencana judul skripsi Anda? Sebutkan 3 alasan mengapa Anda menyukai mata kuliah Bahasa Indonesia, atau sebutkan 3 alasan mengapa Anda kurang menyukai mata kuliah Bahasa Indonesia. Apakah Anda sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuis imajinasi? Baiklah, jika sudah selesai, bandingkanlah jawaban Anda dengan jawaban berikut ini. Apakah ada kesamaan atau tidak? Mahasiswa yang membanggakan, untuk menjawab pertanyaan pertama, contoh jawaban adalah sebagai berikut. Jawaban 1, Profesor Ruby Aurora P. Atau jawaban 2, Profesor Ruby Aurora P. Adakah di antara Anda yang menjawab seperti jawaban pertama, atau adakah di antara Anda yang menjawab seperti jawaban kedua? Perhatikan tanda titik pada nama tersebut. Tanda titik digunakan untuk menyingkat nama diri dan gelar. Menurut Anda, singkatan pada nama tersebut Aurora atau P? Ya, benar. Singkatan pada nama tersebut adalah P. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah yang kedua. Mahasiswa yang terpelajar, adakah di antara Anda yang menjawab seperti ini? Jawaban 1, Romeo Andromeda M. Atau jawaban kedua, Romeo Andromeda M. Apa yang membedakan MM pada jawaban pertama dan kedua? Menurut Anda, mana di antara kedua jawaban tersebut yang merupakan gelar? Jika pilihan Anda yang pertama, jawaban Anda salah. Mengapa? Yakinlah bahwa pilihan pertama bukan merupakan singkatan gelar. Singkatan MM itu merupakan singkatan nama diri. Mengapa? Karena di antara nama diri dan singkatan MM tidak terdapat suatu tanda. Nah, sekarang perhatikan tanda koma pada pilihan jawaban kedua. Menurut aturan, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama diri dengan gelar. Jadi, tanda koma itulah yang menentukan singkatan setelah nama itu adalah gelar atau bukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah yang kedua. Bahwa pilihan pertama bukan merupakan singkatan gelar. Singkatan MM itu merupakan singkatan nama diri. Mengapa? Karena di antara nama diri dan singkatan MM terdapat suatu tanda. Nah, sekarang
perhatikan tanda koma pada pilihan jawaban kedua. Menurut aturan, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama diri dengan gelar. Jika tanda koma inilah yang menentukan singkatan, setelah nama itu adalah gelar atau bukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah kedua. Sekarang, bagaimana jawaban soal kuis imajinasi yang kedua? Apakah di antara Anda yang menjawab seperti pilihan pertama? Kepada yang terhormat, Direktur PT Tonikum Jaya, Jalan Abdul Rahman nomor 99, Jakarta Timur. Oh, sepertinya Anda harus lebih memperhatikan kaidah ejaan yang disempurnakan sebagai bukti bahwa Anda mencintai bahasa Indonesia. Kesalahan apa yang terdapat pada jawaban pertama? Kesalahan pertama pada jawaban A adalah penggunaan kata kepada. Seharusnya kata tersebut tidak digunakan karena itu merupakan kata depan. Cukup gunakan yang terhormat. Lalu, perhatikan penulisan PT dengan tanda titik. Itu adalah kesalahan kedua. Menurut ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang singkatan kata yang menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi, penggunaan titik pada PT jelas menyalahi kaidah. Oleh karena itu, hilangkan tanda titik di akhir singkatan perseroan terbatas. Ingat, tanda titik hanya digunakan pada singkatan nama diri, singkatan, ungkapan khas, dan angka yang menunjukkan jumlah. Mahasiswa yang tercinta, apakah di antara Anda ada yang menjawab seperti pilihan B? Sekilas, memang benar. Kata kepada tidak digunakan, dan tanda titik pun tidak tampak pada singkatan PT. Namun, coba Anda perhatikan tanda titik di akhir penulisan alamat. Ya, itulah alasan mengapa jawaban B juga masih mengandung kesalahan. Menurut ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat. Jadi, jawaban yang benar adalah jawaban C. Siswa yang terpelajar, memang benar adanya bahwa siapapun pasti mengetahui rupiah atau disingkat Rp. Semua orang tahu bahwa penulisan rupiah dengan tanda titik atau tidak berkonotasi dengan uang. Namun, permasalahannya, manakah di antara kedua bentuk bahasa tadi yang benar? Mahasiswa yang berbahagia, menurut ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang singkatan rupiah. Kemudian, penulisan sampai dengan penyingkatan SD merupakan bentuk yang salah. Menurut ejaan yang disempurnakan, singkatan umum yang terdiri dari 2, 3 atau lebih dan menggunakan huruf kecil diberi tanda titik seperti S, D, atau A, N, atau dan masih banyak lagi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Mahasiswa yang membanggakan, sudahkah Anda pikirkan apa judul skripsi yang Anda buat? Bagaimana cara penulisan judul yang benar? Berikut penjelasan jawaban soal kuis imajinasi nomor 4. Mahasiswa yang baik, apakah jawaban Anda seperti ini? Mahasiswa yang tercinta, menurut ejaan yang disempurnakan, semua kata pada penulisan judul diawali huruf kapital, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari,
untuk, dengan, dan, pada. Selain itu, tanda titik tidak digunakan di akhir judul. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Mahasiswa yang membanggakan. Seringkali mahasiswa menulis kalimat uraian tanpa memperhatikan sistematika penomoran. Perhatikan jawaban A dan B berikut ini. Setelah menggunakan sistem penomoran huruf A, kalimat uraian diawali penomoran tanda hubung. Setelah menggunakan penomoran huruf B, kalimat uraian diawali huruf A kecil. Semua itu adalah bentuk yang salah. Mahasiswa yang budiman, tahukah Anda bahwa terdapat kaidah yang mengatur sistematika penomoran? Inilah kaidahnya. Mahasiswa yang tercinta, berdasarkan contoh jawaban yang tadi, sistematika penomoran pada jawaban A dan B salah. Seharusnya kalimat uraian diawali dengan nomor angka Arab 1, 2, dan 3, bukan menggunakan tanda hubung atau huruf kecil A, B, atau C. 3 alasan kesukaan saya terhadap mata kuliah bahasa Indonesia yaitu 1. Dapat mengasah keterampilan berkomunikasi, 2. Menambah wawasan cara menulis yang benar, dan 3. Bisa bermain kata. 3 alasan ketidaksukaan saya terhadap mata kuliah bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Materi membosankan. 2. Sistem pengajaran yang kurang menarik. 3. Sudah merupakan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sekarang perhatikan tanda titik 2 setelah kata yaitu dan yaitu sebagai berikut. Tahukah Anda bahwa tanda titik 2 itu berarti yaitu, ialah, adalah, dan yakni? Jadi, penggunaan titik 2 setelah kata yaitu tidak perlu atau mubazir, diibaratkan jeruk kok makan jeruk. Lalu, awalilah setiap kalimat uraian dengan huruf kecil pada kata dapat, menambah, dan bisa. Kemudian, akhiri dengan tanda koma atau gunakan tanda koma di setiap akhir uraian, dan akhiri tanda titik pada uraian terakhir. Atau, jika diakhiri dengan frasa sebagai berikut, akhiri dengan tanda titik dan awalilah huruf kapital pada kata materi, sistem, dan sudah. Terakhir, bubuhi tanda titik di setiap akhir uraian. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang baik, kuis imajinasi tadi bukanlah sekedar hayalan. Yang ingin ditekankan adalah keingintahuan apakah Anda benar-benar mencintai bahasa Indonesia atau belum. Jika Anda mencintai bahasa Indonesia, tentunya Anda akan menerapkan segala kaidah berbahasa yang terangkum dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mahasiswa yang berbahagia, kalimat soal pada kuis imajinasi tadi sebenarnya menggambarkan ketidaksantunan yang sering dijumpai pada beberapa penulisan ilmiah. Mari kita lihat contoh cuplikan makalah yang kurang memperhatikan kesantunan ejaan. Mahasiswa yang budiman, dari contoh cuplikan makalah tadi,
kita melihat beberapa kesalahan. Kesalahan pertama yaitu penggunaan tanda titik pada subjudul latar belakang. Menurut ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang judul atau subjudul. Kemudian, penulisan kata penghubung oleh karena itu yang tidak diakhiri tanda koma. Menurut ejaan yang disempurnakan, tanda koma digunakan di akhir penulisan kata penghubung antar kalimat. Kesalahan ketiga adalah penulisan awalan di pada kata dihasilkan dan diharapkan. Para mahasiswa, menurut ejaan yang disempurnakan, awalan di menyatu dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, biasa diikuti oleh kata kerja atau kata sifat. Sementara itu, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata yang dimaksud adalah kata tempat dan kata benda. Nah, jika di pada kata dihasilkan dan diharapkan terpisah dari kata yang mengikutinya, berarti hasilkan dan harapkan adalah kata tempat. Di manakah daerah hasilkan dan harapkan? Kemudian, penulisan kata penghubung oleh karena itu yang tidak diakhiri tanda koma. Menurut ejaan yang disempurnakan, tanda koma digunakan di akhir penulisan kata penghubung antar kalimat. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang tercinta, dapatkah Anda temukan kesalahan pada cuplikan kalimat berikut ini? Ya, kesalahan pertama pada pilihan idiomatik atau pasangan kata yang khas, yaitu antara titik-titik dengan titik-titik. Seharusnya antara titik-titik dan titik-titik. Kemudian, kesalahan kedua adalah penulisan gabungan kata menindaklanjuti. Menurut ejaan yang disempurnakan, penulisan gabungan kata dirangkai jika dibangun oleh dua imbuhan, awalan dan akhiran. Dirangkai, sedangkan jika hanya dibangun oleh satu imbuhan, awalan atau akhiran, cara penulisannya dipisah. Kesalahan ketiga adalah penulisan di pada kata kalangan yang terangkai dan seharusnya terpisah karena kata yang mengikutinya merupakan kata tempat atau kata benda. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Mahasiswa yang terpelajar, sekarang dapatkah Anda menemukan kesalahan pada cuplikan karangan ilmiah berikut ini? Terdapat 4 ketidaksantunan ejaan pada cuplikan karangan ini. Pertama, kata adalah dan merupakan. Ialah kata yang bersinonim. Jadi, agar efektif, hilangkan salah satunya. Kedua, kata sedangkan adalah kata penghubung intrakalimat. Fungsinya adalah menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Dengan demikian, penggunaan yang benar adalah dibuat sedangkan, bukan sedangkan. Ketiga,
penggunaan hiponimi kata tahun pada 1978. Semua orang mengetahui bahwa 1978 merupakan angka yang menunjukkan tahun. Jadi, tidak perlu kita gunakan tahun sebelum 1978. Begitu juga pada tanggal 15 November 1978. Kata tanggal sebaiknya tidak digunakan. Terakhir, pada penggalan karangan terdapat dua mata uang, yakni dolar dan rupiah. Mengapa penulisan dolar tidak diakhiri tanda titik, sedangkan di belakang singkatan rupiah dibubuhi tanda titik? Mahasiswaku, menurut ejaan yang disempurnakan, tanda titik tidak digunakan di belakang nama mata uang. Jadi, baik singkatan dolar maupun rupiah tidak dibubuhi tanda titik. Dengan demikian, penulisan cuplikan karangan yang benar adalah sebagai berikut. Mahasiswaku, sekarang dapatkah Anda temukan ketidaksantunan pada penulisan judul berikut ini? Ya, benar. Menurut ejaan yang disempurnakan, penulisan semua kata pada judul diawali huruf kapital, kecuali kata tugas. Jadi, ketidaksantunan terdapat pada kata terhadap dan pada, yang seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Selain itu, penulisan singkatan yang terdiri dari huruf kapital tidak diberi tanda titik. Penulisan PT tidak benar, seharusnya PT tanpa tanda titik. Inilah penulisan yang benar. Para mahasiswa, masih ingatkah Anda dengan sistematika penomoran yang benar? Nah, perhatikan kalimat uraian berikut ini. Dapatkah Anda menemukan ketidaksantunannya? Ya, seharusnya penomoran 1 dengan tanda kurung tutup dan 2 dengan tanda kurung tutup diubah menjadi 1 dan 2 tanpa tanda kurung tutup. Lalu, hilangkan tanda titik 2 setelah kata berikut. Akhiri dengan tanda titik. Bukankah yaitu dan tanda titik 2 itu bermakna sama? Inilah bentuk bahasa yang benar. Saya yakin pasti Anda dapat mengoreksi ketidaksantunan bentuk bahasa berikut ini. Ya, jawaban Anda benar sekali. Judul atau subjudul ditulis tanpa diakhiri tanda titik. Kemudian, kata yaitu dihilangkan dan awali kalimat uraian dengan menggunakan huruf kecil. Terakhir, penomoran A dan B diubah menjadi 1 dan 2. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah seperti berikut ini. Ya, jawaban Anda benar sekali. Judul atau subjudul ditulis tanpa diakhiri tanda titik. Kemudian, kata yaitu dihilangkan dan awal kalimat uraian dengan menggunakan huruf kecil. Terakhir, penomoran A kecil dan B kecil diubah menjadi 1 dan 2. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah seperti berikut ini. Para mahasiswa, berakhirlah sudah perkuliahan kita kali ini dengan pokok bahasan kesantunan ejaan. Semoga tidak ada keraguan lagi dalam hati Anda untuk menerapkan seluruh kaidah ejaan yang disempurnakan dalam
tulisan Anda. Ingat, kecermatan dalam berbahasa mencerminkan ketelitian dalam berpikir. Sampai jumpa pada program berikutnya.